alhamdulillah akhirnya sampai. Halo, ketemu lagi di masa new normal, dan ini adalah solo trekkingku yang pertama di masa new normal. Dan hari ini aku akan solo trekking ke Gunung Bismo di Dieng. Oke, aku baru aja berangkat dari base camp. Tadi base campnya ada di bawah sana, terus naik ojek sampai situ, sampai ke batas rimbanya, dan sekarang aku mulai jalan ke pos 1. Cuacanya agak mendung, terus jadi nggak terik gitu, tapi lembab, jadi jalan sedikit udah keringetan. Dan ini dia tipe tanjakan ke Bismo. Ini baru menuju ke pos 1. So, setelah jalan tadi dari tempat ojek sampai ke pos 1 itu butuh waktu kurang lebih sekitar 22 menit. Itu pun termasuk santai, berhenti-berhenti beberapa kali. Dan jalurnya enak sih kalau menurutku, sepi, nggak terlalu banyak orang, pemandangannya bagus, apalagi kalau misalnya cuacanya cerah. Dan kayaknya nggak bakal ada bonus sama sekali, nanjak terus. Itu dari ujung sana sampai nanti kita nanjak lagi ke sana. Oke, kalau menurut GPS dari pos 1 ini sampai ke pos 2 sekitar 550 meteran. 551 sih sebenarnya. Dan sekarang aku dari ketinggian 1581. Jalur Bismo ini tanahnya cukup padat. Cuma kalau menurutku, kalau hujan ini bakal licin banget. Kalian bisa lihat nih ya. Mantap sih, tanahnya nggak rapuh gitu. Tapi ya gitu, licin. Menurutku kalau kesini lengan panjang adalah wajib, dan kalau bisa sih bawa sarung tangan, karena jalurnya tuh setelah pos 1 menuju ke pos 2 tuh sempit banget, banyak rumput-rumput gitu, ilalang, semak-semak, dan kadang-kadang ada tanaman berduri juga di antaranya, dan sering nyangkut ke tangan. Dan lihat, makin ke atas makin rimbun. Bahkan sekarang aku jalan di jalur yang semak-semaknya itu jadi membentuk kayak lorong gitu, membentuk atap, jadi kayak jalan di lorong. Enak sih kalau siang-siang lewat sini. Kalau malam serem juga. Kalau misalnya pas trekking udah mulai banyak pohon pakisnya kayak yang di atas ini, berarti kita hampir sampai di pos 2, karena nama pos 2-nya adalah hutan pakis.
Oke, sekarang aku sudah sampai di pos 2. Namanya pos 2-nya ini Hutan Pakis Gangga Putra. Nah, di sini pos 2 ini bisa dijadikan tempat camping. Kalau misalnya kalian berangkat ke sorean, terus habis itu sampai sini udah gelap, kalian bisa nge-camp di sini. Kurang lebihnya aku udah trekking hampir 2 jam, jadi 1 jam 46 menit. Kalau dihitung-hitung sih dari tadi turun di ojek itu sampai ke pos 1 sekitar 22 menit. Kemudian dari pos 1 sampai pos 2 ini agak lama, sekitar 1 jam 25 menitan, jadi hampir 1,5 jam. Ups. Wah, mataharinya cerah, mudah-mudahan di atas cerah, nanti malam cerah, langit cerah, malam cerah, besok cerah, jangan ada hujan. Katanya sih semalam ada badai, tapi mudah-mudahan hari ini enggak. Bismillah ya. Dan ini adalah salah satu trek yang agak bahaya situ, karena naik terus turun lagi, bawahnya jurang, dan wow, treknya makin susah ini. Cuma emang untungnya udah dilengkapin sama tali webbing sih ini. Cuma harus hati-hati, kalian harus cek dulu webbingnya kuat apa enggak sebelum kalian pakai bantuan untuk naik. Oke, kalian lihat aja ya, aku nggak akan ngeliatin gimana cara naiknya, cuman kalian pikir sendiri tuh. Oke, sekarang aku sudah sampai di pos 3, namanya Sigandul Pitamaha. Jadi ini adalah ya pos 3. Di pos 3 ini sebenarnya nggak boleh camping, kecuali kalian terpaksa banget. Kayak semalam ada pendaki yang emang kram, jadi nggak bisa naik lagi. Akhirnya mereka nge-camp di pos 3 ini, dan sangat sempit memang, paling cuma cukup 1 tenda. Nih kalian bisa lihat ya. Alhamdulillah akhirnya sampai di pos terakhir, dan sekarang aku mau cari tempat buat diriin tenda. So aku sekarang udah sampai di tempat camping, ini pos 4, puncaknya besok ada di sana. Kayaknya sih aku bakal sunrise di sini aja. Ini tendaku kalau kalian lihat, dan aku lagi masak makan malam. Kayaknya udah mendidih. Jadi ini makan malamku, krim coklat gitu, pakai oatmeal, terus ini keju, sama ini ada garlic bread. Sebenarnya kalau lagi camping, aku seneng masak-masak macam-macam lah gitu. Cuma kalau campingnya sendiri, aku cari yang praktis-praktis aja. Yang penting kebutuhan kalorinya itu tercukupi gitu. Kalau soal kenyang sih kenyang, makan oatmeal kenyang. Oke, sekarang aku mau istirahat, tidur dulu, capek, baru jam 9 malam. Tapi nggak apa-apa deh, udah nggak ada kegiatan, soalnya udah masak segala macam, sholat udah, waktunya tidur. Mudah-mudahan malam ini cuacanya cerah. Oke, gitu aja. Ciao. Pagi, ini dia tempat campingku semalam di sini. Ternyata aku semalam benar-benar camping sendiri, belum sarapan, baru minum aja tadi, terus habis itu makan coklat. Sekarang mau jalan ke puncak Bismo, ada di atas sana, sekitar 15-20 menitan lah katanya. Jadi kita coba ya, katanya sih bagus pemandangannya. Oh iya, sebelumnya aku mau liatin dulu nih pemandangan pagi ini dari sini. Sebenarnya bagus, tempatnya enak. Kalau misalnya ngecamp di sini ada spot buat motret. Sebenarnya kalau misalnya cuma mau lihat sunrise aja, terus ngeliat Gunung Sindoro dan Sumbing, dari sini juga udah bisa, karena tempatnya cukup lumayan enak. Aku liatin ya.
Itu dia Sindoro Sumbing pagi ini. Wah, jauh. Dan gak jauh dari tempat camping kita ketemu ini. Terus puncaknya ada di atas sana. Agak ngeri-ngeri sedap juga. Soalnya kita harus nyusurin jalanan ini. Sementara kanan kirinya jurang. Dan akhirnya sampai di puncak Hastinapur, ketinggian 2338 mdpl. Ini puncaknya Bismo. Terus tadi pagi kan pas bangun sholat subuh aku dengar ada suara 2 orang naik ya. Ternyata ini nih mereka nih. Oke, pagi ini aku akan sarapan sup krim jamur. Jadi ada ini jamur kering. Aku beli beberapa hari yang lalu. Ini enak, bawahnya ringan. Kemudian ini sup krim jamurnya. Nanti aku tambahin oatmeal supaya lebih padat. Dan terus mungkin ditambahin ini juga buat tambahan protein. Kalau ini sih supaya ada pedas-pedasnya gitu. Oke, ini jamurnya udah aku suwir-suwir tadi. Aku rendam dulu karena memang ini jamurnya kering. Jadi supaya dia cita rasanya kembali harus kita hidrasi dulu pakai air. Dan sekarang sudah siap. Aku akan siapkan kompor, kemudian kita masak. Oke, sarapannya udah jadi dan ini dia penampilannya. Enak ternyata, walaupun agak aneh penampilannya. Di belakangku ini adalah namanya Tanjakan Gino-Gino. Ini adalah salah satu jalur paling susah untuk trekking di Bismo lewat Cilandak. Kalian bisa lihat. Oke. Dan itu masih sambung lagi ke bawah sana. Nanti di bawah sana itu ada lagi beberapa tanjakan yang mirip. Jadi kita untuk melintasnya itu untuk jalan di situ harus pakai webbing. Tapi yang paling susah sih ini, apalagi semalam aku lewat sini sekitar jam 6:30 malam gitu, gelap, terus jadi kemarin juga agak basah, jadi licin. Balik ke base camp Gunung Bismo dan lewat jalan yang sama karena aku bawa mobil, jadi aku nggak mungkin kalau misalnya turun lewat Cikunang. Padahal kalau lintas lebih oke, apalagi kalau misalnya kalian mau nyobain naik lewat Cikunang, turun lewat Cikunang. Katanya sih Cikunang lebih bersahabat lah jalurnya. Sementara Bismo via Cilandak, lihat ini. Naiknya PR, turunnya juga PR.